Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang etika pengembangan iptek dari segi manajemen menurut Islam. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, anggota kelompok 3 terdiri dari Alia Saputri Yusuf dengan NIM 113, Nur Siti Rahma dengan NIM 112, Windianti dengan NIM 114, Siti Salma Nur Fadila dengan NIM 115, Kiki Aulia Salaswati dengan NIM 116, Esa Santiar dengan NIM 117, dan saya sendiri, Rima Praditya Septiani dengan NIM 118. Dalam materi etika pengembangan iptek dari segi manajemen menurut Islam, terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama, ilmu manajemen dalam perspektif Islam, penerapan ilmu manajemen berbasis sunatullah, dan yang terakhir, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Yang pertama, ilmu manajemen dalam perspektif Islam. Secara umum, pengertian manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, menurut G. R. Terry. Adapun definisi manajemen dalam terminologi Islam menurut Yunus pada tahun 1973 dimaknai dari istilah bahasa Arab, yaitu kata yudabiru diartikan mengarahkan, mengelola, melaksanakan, menjalankan, mengatur, atau mengurusi. Asal katanya adalah dari dabara, yang artinya mengaturkan, dan mudabir artinya orang yang pandai mengatur, atau pengatur, dan mudabar yang diatur. Pengertian manajemen dalam sudut pandang Islam. Manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tadbir atau pengaturan. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabara, yaitu mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran, seperti firman Allah pada surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik padanya, dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dari isi kandungan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam semesta. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah salah satu fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa konsep yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Perencanaan merupakan aspek penting daripada manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa depan yang menentu, tetapi kita harus bisa menciptakan masa depan itu. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing, yang merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Proses organizing yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan kebenaran yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103. Yang ketiga, ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan kerja merupakan aspek terpenting
dalam fungsi manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri. Proses ini juga memberikan motivasi untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar daripada pekerjaan yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang ingin dicapai, disertai memberikan motivasi yang baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. Al-Quran dalam hal ini sebenarnya telah memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 2. Ada salah satu contoh pelaksanaan dari fungsi manajemen yang dapat ditemukan pada diri Rasulullah. Beliau adalah pelaksana terutama semua perintah Allah dan meninggalkannya semua larangannya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu dengan meniru perilaku Rasulullah SAW sebagai pribadi yang agung. Nabi Muhammad SAW ketika ia memerintahkan sesuatu pekerjaan, beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Yang keempat ada pengawasan atau controlling. Controlling adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Quran, pengawasan bersifat transendental. Jadi, dengan begitu akan muncul disiplin tertib dari dalam diri. Itulah sebabnya di zaman generasi Islam pertama, motivasi kerja mereka hanya Allah, kendatipun dalam hal-hal keduniawian yang saat ini dinilai cenderung sekuler sekalipun. Quran Surat Asy-Syura ayat 6. Selanjutnya, prinsip manajemen menurut Al-Quran. Yang pertama, efektif. Menurut Quran Surat Al-Insyirah ayat 7 dijelaskan bahwa dalam melakukan sesuatu, kita harus mengerjakannya secara efektif dan juga dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, efisien. Efisien yaitu mengerjakan sesuatu dengan tepat dan tidak membuang-buang waktu. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Maka dalam sebuah organisasi, seorang leader atau pemimpin dituntut untuk dapat memanfaatkan waktu dengan seefisien mungkin. Kemudian yang ketiga, tidak boros. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan bahwa setiap muslim dapat menggunakan apapun yang dapat digunakan, akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, musyawarah. Seorang pemimpin haruslah memutuskan segala sesuatu berdasarkan hasil dari musyawarah. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Kemudian yang kelima, kebersamaan. Manajemen dalam perspektif Islam menuntut kebersamaan dalam mengerjakan segala hal tanpa memandang profesi maupun jabatan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian, akhlak sebagai kunci ibadah. Seorang pemimpin haruslah memiliki akhlak yang baik dan dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Selanjutnya, positive thinking. Berpikir positif sangat dianjurkan agar dapat menjalin tali silaturahmi dalam organisasi ataupun perusahaan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya, etos kerja yang tinggi. Dalam pandangan Islam, mempunyai etos kerja yang tinggi dalam manajemen merupakan sebuah keharusan, karena akan membawa kita kepada kesuksesan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan yang terakhir, disiplin. Sikap disiplin dalam manajemen haruslah diterapkan agar dapat mencapai tujuan dalam organisasi. Saya Salma akan membahas materi mengenai penerapan ilmu manajemen berbasis sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul. Undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Selanjutnya, penerapan syariah dalam fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan di bidang SDM atau sumber daya manusia. Penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen SDM perusahaan menurut syariah harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama kafaah, ahli di bidangnya, amanah, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi atau himatul amal. Penerapan syariah dalam fungsi perencanaan selanjutnya yaitu perencanaan bidang keuangan. Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya, maka tidak pernah direncanakan. Misalnya peminjaman dana yang mengandung unsur riba atau pemanfaatan dana untuk menyuap pejabat
Lalu ada perencanaan bidang operasi atau produk. Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan produksi yang dipastikan kehalalannya dan proses yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan syariah. Misalnya dalam industri pangan, maka masukannya adalah bahan pangan yang telah dipastikan kehalalannya. Sementara proses produksinya ditetapkan berlangsung secara umum dan tidak bertentangan dengan syariah. Lalu yang terakhir ada perencanaan bidang pemasaran. Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan segmentasi pasar, targeting, dan positioning, juga termasuk promosi. Misalnya dalam dunia pendidikan, segmennya adalah SDM Muslim, target yang ingin dicapai adalah output didik yang profesional. Sedangkan posisi yang ditetapkan adalah lembaga yang memiliki unique position sebagai lembaga pendidikan manajemen syariah dalam promosi tidak melakukan kebohongan dan penipuan. Masih dalam penerapan ilmu manajemen berbasis sunatullah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran syariah dalam pengorganisasian. Yang pertama, aspek struktur. Pada aspek ini, syariah diimplementasikan pada sumber daya manusia, yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor profesionalisme serta akad pekerjaan. Jadi maksudnya itu, peran syariah dalam aspek struktur ini lebih terfokus pada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia tersebut harus profesional dalam melakukan suatu pekerjaan. Begitu pula dengan pihak organisasi atau pihak perusahaan yang diharuskan dan diwajibkan menempatkan sumber daya manusia tersebut sesuai dengan kafaahnya atau akad pekerjaannya ataupun sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya sehingga tidak terjadi kesalahan ataupun kerusakan sehingga menimbulkan kerugian terhadap organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada aspek tugas dan wewenang. Implementasi syariah dalam hal ini ditekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para sumber daya manusia. Pelaksanaannya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan akad pekerjaan tersebut. Jadi maksud dari implementasi syariah dalam aspek tugas dan wewenang ini, kita sebagai sumber daya manusia itu harus menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. Begitu pula dengan pihak perusahaan ataupun organisasi yang harus memberikan tugas atau wewenang yang sesuai dengan bidangnya kepada sumber daya manusia sehingga tidak terjadi sehingga meminimkan kesalahan yang terjadi pada organisasi. Lalu yang ketiga ada aspek hubungan. Implementasi syariah pada aspek ini berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar sumber daya manusia ialah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi aspek hubungan ini adalah hubungan antar manusia atau antar manusia dengan manusia yang lainnya atau yang disebut dengan muamalah. Lalu di sini muamalah yang mengacu pada amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa sih amar ma'ruf dan nahi munkar? Amar ma'ruf dan nahi munkar itu ialah upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Biasanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini harus paham betul mengenai permasalahan yang terjadi pada organisasi tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam bertindak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen dalam ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Yang pertama terdapat dalam surat Yunus ayat 3 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah ada izin darinya. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa dialah yang mengatur perjalanan planet dan benda-benda angkasa lainnya sehingga satu sama lain tidak saling berbenturan. Dia pula yang menciptakan bumi dan segala isi yang terkandung di dalamnya. Sejak dari yang kecil sampai kepada yang besar, semuanya diciptakan dalam 6 masa yang hanya Allah sendiri yang mengetahui berapa lama waktu 6 masa yang dimaksud itu. Setelah menciptakan langit dan bumi, dia bersemayam di ars dan dari ars dia mengatur dan mengurus semua makhluknya. Dan yang kedua terdapat dalam surat Yunus ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi?
atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengatakan kepada penduduk Mekah yang menentang kenabiannya bahwa siapakah yang menurunkan rizki dari langit dan siapa pula yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi yang beraneka macam untuk manusia ataupun binatang ternak mereka. Pernyataan ini dimaksud agar orang-orang musyrik Mekah itu menyadari diri mereka sendiri dan ingat bahwa berhala-berhala itu sama sekali tidak sanggup menurunkan hujan, dan yang menurunkan hujan hanyalah Allah. Dan yang ketiga terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 12 yang artinya, dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Yang artinya, yang maksudnya ialah dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan terhadap orang-orang yang sedang musafir disebabkan suara halilintar, dan harapan bagi orang-orang yang bermukim terhadap turunnya hujan. Dan dia mengadakan atau menciptakan awan yang tebal karena mengandung air hujan. Yang kelima adalah surat As-Sajadah. Yang keempat adalah surat As-Sajadah ayat 5 yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi selama masih ada, kemudian naiklah urusan dan peraturan itu kepadanya dalam satu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kita di dunia. Dan di dalam surat Al-Mi'raj ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah 50.000 tahun. Makna yang dimaksud ialah bahwa saat hari kiamat bagi orang-orang kafir terasa begitu lama sekali karena sangat ngerinya. Sedangkan berbeda halnya dengan orang-orang yang beriman, dia merasa seolah-olah hanya sebentar saja, bahkan waktunya terasa lebih pendek daripada sholat fardu yang dilakukannya di dunia. Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan dalam hadis. Adapun hadis yang mengenai perencanaan yaitu at-tahid atau perencanaan dari satu kegiatan yang akan datang dengan acuan waktu atau metode tertentu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah, jelas dan tuntas, menurut hadis riwayat Tabrani. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.